Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Inspira, kita ketemu lagi di Point Podcast Inspira. Saya Galiki sebagai tuan rumah, hari ini ketemu lagi sama Sobat Inspira dimanapun berada. Hari ini kita akan menuju perjalanan ilmu dan juga inspirasi. Ada siapa tamu spesial kali ini? Sosok yang sangat istimewa yang kita akan ajak ngobrol-ngobrol dari dunia yang akan berbeda. Dan hari ini kita akan kupas habis semuanya tentang beliau. Hadir bersama kita, Dik Dik. Halo Kang. Aduh, Kang Dik Dik, apa kabar Kang Dik Dik? Sehat, alhamdulillah. Kang Dik Dik kalau kita lihat ya tampilannya paling nyentrik ya, Sobat Inspira. Emang tampilan suka kayak gini, Kang? Iya, dari dulu. Dari dulu. Ya. Memang selalu pengen kelihatan beda gitu. Emang bukan beda sih apa ya? Emang senangnya kayak gini gitu, jadi nyaman lah gitu. Kalau kayak sepatu jenggol gitu, jaket-jaket yang jean kayak kulit itu lebih enak. Emang suka dari dulu berarti. Dari dulu. Koleksi jangan-jangan. Koleksi. Ini jaket yang kayak gini aja ada berapa Kang kira-kira di rumah? Ada 4. Jaket gini doang ada 4. Ada yang motif macan, motif ular kan kayak gitu. Ini buaya, ini ular ya? Ini ular, tapi bukan kulit Imitasi. asli, imitasi. Oke, kalau misalkan kan ada buaya, ada buaya. Buaya ada. Yang nggak ada tuh kecoa. Jadi seneng banget ya pakai jaket-jaket yang kayak aneh-aneh gitu ya. Yang aneh-aneh. Terus juga tampilan yang pakai kalung besi gitu. Ini besi apa sih namanya tuh? Metal. Gitu, seneng juga. Seneng. Itu dari kapan mulai tampilan kayak gini, Kang? Dulu saya karyawan juga seperti ini sebenarnya sih, agak nyeleneh juga sih. Nggak boleh, jadi Pak. pernah kerja gitu, kerja. tampilannya kayak gini. Kadang-kadang ya sembunyi-sembunyi lah kayak kalung apa gitu. Tapi nggak apa-apa Kang waktu itu. Ya sembunyi-sembunyi makanya. Tapi sekarang Seselumputan. Ya, seselumputan. Dia kalau kata orang Sunda seselumputan. Tapi Seselumputan. sekarang dengan image-nya seperti itu dibangun memang dari dulu pengennya seperti ini. Ya. Gitu. Pas kebenaran di sinetron sebelumnya itu kan pas tampilannya seperti ini ya, alhamdulillah cocok banget dengan kesukaan. Jadi kayak nggak acting ya? Kayak nggak acting. Kayak kehidupan sehari-hari aja gitu ya. Benar. Tapi Kang, prosesnya nih, sebelum nanti kita ke film ya. Kang, sebelumnya Kang sibuk apa? Sebelum di sinetron? Iya. Kalau harus ceritain pas sinetron berjalan itu, saya nganggur. Itu tahun berapa Kang? Dari Tahun 2014. 2014 ya, pertama kali itu masuk. pada pensiun ya? Iya, 2014. syuting pertama. Oke, dari sebelumnya? Sebelumnya dari 2010 saya nganggur. Nganggur? Jadi alasan saya kenapa main di perang pensiun karena alasannya saya nganggur. Kenapa? Kalau saya kerja nggak bakal mungkin ikut syuting, Oh, ikut casting. jadi ada keuntungan. Jadi kalau saya waktu itu kerja, ada casting nggak mungkin ikut kan, karena ada gaji kan. Oh iya. Kalau pas waktu itu nganggur, wah apa nih kegiatan gitu kan, ada casting, nyobain. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Rezekinya di situ. Ini bangga ya, nganggur bangga nih. Bangga nih, nganggur bangga ini ya. Karena nganggur itu ada singkatannya, Kang. Apa tuh? Anggota rajin bersyukur. Oh, ini. Anggur. Tiap hari bersyukur, ya Allah terima Bersyukur, kasih gitu ya. iya, Sampai benar, akhirnya benar. casting dan Casting, keterima, ya. Kang. Bahkan di situ menjadi salah satu pemeran utama juga yang disorot ya, Kang ya? Ya, bukan utama sih ya, karena di perang pensiun itu yang pemeran utamanya mungkin Kang Epi ya. Kang Epi. Kalau Dulu di Kang situ, Bahar ya dulu Kang yang Bahar pertama ada kan, 2 ya? waktu itu. Kalau saya mah namanya apa ya? Figuran continuity. Oh istilahnya gitu. Figuran tapi ada terus mungkin. Tapi ya. ada terus. Kang Seperti itu prosesnya gimana Kang? Sampainya mungkin ada yang ngajak proses castingnya atau memang ada open casting nih ikutan atau gimana? Kalau diceritain dari awal, jadi saya tuh dulu pernah sebelum di perang pensiun syuting, itu jadi kru pernah. Oh. Kru film. Tuh langsung keselak. Oh pernah jadi kru? Pernah. Di film juga? Di sinetron. Jadi waktu itu ada saudara saya, Uwa kebetulan, di Depok, dia sutradara. Oke. Sutradara. Tapi nggak ada hubungannya sama perang pensiun ya. Nggak ada. Jauh Jadi sebelum bukan itu. sebelum perang pensiun. Sutradara. Saya sering main ke sana. Akhirnya kadang-kadang kalau saya ada peran aneh lagi nih. Dia tuh ngeset kalau ada peran kriminal. Dulu waktu saya ke Depok tuh rambut lagi merah tuh, lagi ada rambutnya tuh. Merah mohak, terus dipakai kasih warna.
anehnya pas dia kalau ada peran kriminal seperti itu kayak peran copet, peran Penjahat preman, aja. penjahat gitu. Dia kasih ke saya tuh. Saya kasih ke saya berapa kali sinetron. Tapi pas ketika nggak ada peran seperti itu, saya dijadiin kru. Oke. Jadi kru terakhir tuh di PH-nya Deddy Mizwar. Itu saya jadi Astrada. Wah, atau Astrada posisinya udah schedule, lumayan. Schedule ya. Kebetulan yang mainnya Kang Epi, peran Iya, utamanya. Nah di oke. situ ada kontak Kang Epi waktu zaman BlackBerry Messenger ya, dulu BBM. BBM. Kita balik lagi ke Bandung. Dia ngasih tahu ada casting tuh di gedung apa yang deket BIP GGM ya, Oh, yang di sebelahnya? yang di Iya, gedung section olahraga itu ya? olahraga di situ. Dia ngasih tahu broadcast lah kalau bahasa dulunya kan. Ya, di Tahu. broadcast. Ada casting katanya gini. Kan saya nggak pernah ikut casting kan. Di Bandung nggak pernah ikut casting karena kalau misalnya saya pengen ke dunia sinetron langsung ke Depok, Jakarta. langsung jadi kru, jadi main. Nggak bakal ada yang bener di Bandung mah gitu kan. Kadang-kadang cuma agensi doang kan. Oh, dulu gitu mikirnya? Cuman banyak mau ikut syuting malah suruh bayar dengar dari orang kan. Itu saya kejadian loh, Kang. Pernah loh, Kang. Kan. Beneran, ini kisah nyata loh, Kang. Wah, nanti Gimana tuh? jadi katanya ada film ikut casting, lolos tuh sesi pertama. Jadi ada di karantina ceritanya teh, di karantina. Terus tiba-tiba, si yang castingnya tuh, ini tuh hati-hati ya penipuan segala macam. Tiba-tiba, Kang harus bayar ya. Hah? Mana yang nipu? Mana yang menipu? Ya. Akhirnya nggak lanjut tuh, Kang. Gitu ya? Iya, dan mungkin Kang akhirnya kayak aware aja sih ya sebetulnya. Wah, iya mah pasti tukang tipu gitu ya. Tapi ternyata awalnya. Jadi udah malas aja pertamanya mah. Ngapain sih kita gitu? Jarang yang bener lah Bandung mah gitu. Pas lihat bawahnya MNC Fixer. Asa pernah ngadengi, pernah. Oh MNC mah. Lah cobain lah gitu kan. Terus pas judulnya perang pensiun, ikut aja kesana iseng juga. Iseng. Kalau mau dibahas lebih dalam, waktu itu tuh kan lagi nganggur tuh. bangga nih, nganggur bangga. Alhamdulillah bangga banget. Nganggur, uang tinggal 50.000. 50.000. Uang 50.000, ngajakin anak-anak yang sesama nganggur di sana di studio rekaman waktu itu. Iya. Saya udah ikut casting ya. Nggak ada yang mau tuh, tinggal 2 orang. Yang mau tuh saya sama si Nizar, yang pemeran di Perang Pensiun itu yang jadi penodong. Ada, Ya. ada satu gondrong. Nah yang rambut pendek si Kang Baba kalau di Perang Pensiun. Ikutlah dia. Punya foto nggak? Enggak. Udahlah kita foto berdua. Ini ada uang 50.000. Akhirnya foto di Kiara Condong. Di studio. Foto, di studio. Udah iseng lah. Masukin aja ke sana. Ke GGM itu kan. Iya. Udah. Kasih naskah kan, naskah casting. Ayolah lelating teh. Buru asdai mah iseng. Masuk lah doa gitu itu mah. Udah aja pulang gitu, nggak ngarepin apa-apa itu. Iya. Resepan gitu daripada diem di studio. Udah seminggu baru ada telepon. Pernah ikut casting, pernah. Besok bawa baju setelan preman gini. Superman deh. Spray mandi, yang kita heureuy gitu, nah jual syuting. Iya. Kan sebelumnya saya pernah ikut syuting kan? Iya. Nah jual syuting kan harusnya mah, nih peran kamu ini, Iya. berapa episode, berapa scene, episode, kontraknya berapa? Iya. Gimana utah datang, besok syuting, udah datang aja ke sana gitu, nggak mikir apa-apa. Karena pikiran saya di sana nggak mikir saya pengen terkenal, nggak mikir nyari duit. Iya. Yang penting saya datang ke lokasi, bisa ngopi, Iya. bisa ngopi udah gitu. Pas Iya. ternyata udah berjalan syuting, itu syuting naonnya. Kameranya kamera kecil kan, kalau di situ DSLR kan. Iya. Lampu LED yang kalau dulu kan saya syuting tuh kayak misalnya lampunya ada HMI lah, apalah, Kinoplos segala macam gitu. Terus saya syuting naon sih gitu ya. Kamera kecil satu, kucuk, kru 3 orang gitu kan di pasar sebelum tayang. Nggak ada yang kayak nonton, nggak ada tuh. Saya nikmatin aja gitu kan. Kadang-kadang di situ ada konsumsi. Sisa kan nasi bok, saya bawa ke studio tuh buat anak-anak si jam malam makan malam gitu. Kegiatan seperti itu karena bayarannya harian waktu itu. Iya. Ya lumayan alhamdulillah kalau saya pulang ke studio teh bawa 10.000 sisa itu kan. Lumayan ya. Alhamdulillah. Daripada nganggur. Daripada nganggur. Ya, seperti itu awalnya kan. Nah, pas tayang tuh
itu kan berapa episode ya? Tayang pertama tuh dari syuting tuh sekitar 2 bulanan pas tayang. Di situ baru ini kenapa ya banyak yang minta foto gitu. Ternyata ratingnya tuh rating pertama pas awal. Alhamdulillah. Waktu itu ya. Tapi Akang sudah tahu kalau di situ pemeran utamanya ada Dedi Petet, Epy Kusnandar. Tahu, karena saya ikut di episode ketiga tuh. Kan yang 1, 2 tuh dari MNC bikin dummy. Pas oke lanjut dari 3 kan, nah saya di situ ikutnya. Cuman di situ kan nggak ada dialog. Cuman adegan itu saya tuh sama berapa orang preman di situ ada Dedi Petet, bolak-balik udah nggak, saya diem aja gini. Episode 3 seperti itu, nggak ada dialog, cuman dengerin orang ngomong. Oke, nah episode 4. Yang parah episode 4. Satu scene, satu scene. Ini Kang Epi di sini, kamera di belakang. Jadi saya ke ini Telinganya telinga doang udah. Itu episode 4. Itu dari situ udah deh, belum ada panggilan lagi, baru episode ke-6 di calling lagi. Nah makanya tadi dibilang apa tuh? Figuran Continuity. Figuran tapi ada terus. Itu tuh sinetron sampai ke yang keberapa berarti Kang? Preman pensiun keberapa tuh? Kalau Preman pensiun Dari yang pertama kan? Akang berarti kan dari yang pertama. Dari season pertama, cuman episode 3. Ya, sampai Dari season situ terus sampai kalau saya terakhirnya ke pas saya yang di puncak tuh, yang bukan puncak sih, maksudnya lagi rame-rame tuh yang di pas layar lebar. 2019 The Movie kan. Dari situ ada 4, 5, 6, 7, 8. Kalau saya terakhir di 2019 di movie itu. Oh, itu 2019. 2019. Ya kan, karakternya waktu itu memang meninggoy. Meninggoy. Tapi alhamdulillah saya di situ lagi puncak-puncak, lagi naik-naiknya ya. Preman pensiun, terus saya dimatiin alhamdulillah. Oh, kenapa? Karena kalau nggak dimatiin saya takutnya ada yang baru, saya yang turun dia yang naik gitu. Wah. Malah saya jadi turun kan. Become the legend tuh ini. Pas lagi naik-naiknya. Lagi naik udah digelangin saya mending gitu. Daripada saya misalnya dari situ kan ditusuk contoh misalnya ditusuk. Nanti perannya jadi yang nggak berbobot kan saya. Jadi biasa lagi. Iya. Jadi biasa lagi. Kenapa saya nggak main lagi? Dibunuh. Bukan nggak dipakai lagi. Padahal mah intinya nggak dipakai lagi mungkinnya, Iya. dipecat secara perlahan mungkin. Iya. Ini makanya ada kebanggaan, makanya dibilang nganggur itu karena memang anggota rajin bersyukur. Iya, ya. Apapun harus kondisinya, bersyukur ya Kang ya. Harus. Kang, ini mah ada informasi ya. Karena mungkin Galih juga termasuk orang yang berapa kali nyobain ikutan casting ya. perfilman. Itu kalau nunggu syuting katanya Kang ya, ini mah ya, apalagi bukan pemain utama. Itu tuh katanya bisa nunggu dari pagi syuting kadang malam. Itu gimana jadwal syutingnya Kang? Nah itulah tugas dari kru kayak di sini aja kan harus bisa ngatur waktu kan ya. Kalau misalnya kru kayak gitu kan kayak, nah saya pengalaman waktu yang tadi saya bilang tuh di PH yang sebelumnya saya jadi kru kan. Wah tuh kan si namanya Pak Deddy Setiadi ya di Depok. Kamu udah sana jadi schedule. Sebelumnya kan saya pernah jadi kayak pencipta adegan gitu kan. Langsung tuh ditunjukin dia schedule. Kan bingung. Kumaha caranya gitu. Anjir. Hari pertama dicarekan ku artis atau dimarahin sama artis. Gara-gara saya nggak tahu apa-apa. Ada artis dari Bandung. Kita syuting di daerah Jakarta lah gitu. Udah. Saya nggak tahu apa-apa, udah. Nyepengan naskah gitu kan. Nah, ternyata ada namanya itu adalah orang Dago tuh. Cewek. Dipanggil sama orang kantor. Harusnya kan saya yang ngoling tuh. Iya. Dipanggil sama orang kantor DGC. Pagi-pagi jam 7 udah datang, jam 9 dan jam 10 belum syuting. Iya. Mana schedule-nya? Nah, datang saya, kenapa? Ini gimana? Jam 10 saya belum syuting. Saya jam 7 kali jam 7 udah belum take. Saya kan bingung. Ya kunaonnya rekan orang. Ternyata yang manggilnya sih dari kantor gitu. Nah, itu kesalahpahaman dari karena saya belum tahu tugasnya apa sih gitu. Dari situ barulah saya nanya ke bagian skrip. Akhirnya dia bikinin seperti ini. Dia sambil belajar saya. Jadi si UA saya tuh nyuruhnya belajarnya langsung praktek. Nih kamu tugas seperti itu. Itu baru pengalaman. Oke. Tapi kan kita tahu nih Kang, kalau misalkan di luar ya, di luar itu kan kalau orang bikin film itu tight banget tuh waktunya. Benar-benar jam kerja.
ibaratnya orang tuh bener-bener ngehargain waktu. Nah, menurut Akang nih pengalaman ya sebagai seorang pemain di perfilman Indonesia atau mungkin sinetron yang memang kejar tayang, itu ngatur waktunya tuh gimana, Kang? Suka ngaret kah? Apakah memang bener-bener kejadian nungguin pagi syuting malam gitu? Itu gimana Saya tuh? pernah itu seharian nggak syuting. Tapi Callingan jam 6 pagi. Terus? Duduk, kopi, ngulang, nge-HP udah gitu itu syuting. Jadi akhirnya kan karena kita enjoy dengan pekerjaan nggak ada komplain sebenarnya. Sambil ulin, nah, gitu kan tujuan saya kan kita bukan syuting, ngisi ke pengangguran. Daripada tuh bisa ngopi, saya ngopi. Tapi kadang-kadang nanya belum, oh si lagi scene yang lain, lagi take yang lain, nggak apa-apa gitu. Jadi cuman 1% lah mungkin gendoknya gitu. Ini sambil daripada karena kalau saya di studio waktu itu nganggur, lebih parah, lebih bosen. Nah di sini mah nggak terlalu bosen gitu. Karena ada kopi. Karena kopi gratis. Kopi dan konsumsi gratis. Gratis. Paling gitu sih. Berarti kalau kita ngomongin waktunya ini harusnya lebih apa ya? Karena kalau misalkan kerja di perfilman yang profesional itu benar-benar ngehargain waktu ya. Iya sih. Harusnya memang harus seperti itu. Cuma memang masih ada aja yang seperti itu ya, Kang ya. Iya pasti ada sih. Namanya apalagi kan berhubungan dengan kendala alam nggak bisa berat hujan misalnya teh. Betul. Suara nggak bisa diambil kan. Iya. Terus di dalam misalnya tuh kumaha tuh dah. Ya udahlah terima aja lah, gimana lagi ya. Saya juga jadi bingung ya sih malah. Intinya malah pasti mereka udah sesuai dengan cara kerja mereka, pasti pengen profesional. Cuman ada kendala pasti ada lah seperti itu. Oke. Kang, tadi di awal nih ngobrol, dari awal sebelum ke preman pensiun, dapat castingnya tuh jadi preman wae, jadi preman aja. Bahkan sekarang image-nya jadi preman nih. Iya. Gimana nih masyarakat sekitar nih menilai Kang Dik ini sebagai apa? Karena mungkin akan sangat berbeda dari kehidupan nyata yang sebelumnya dong. Iya. Gimana sekarang? Jadi sekarang tuh kayak tetangga tuh ada yang nganggap, mungkin kalau orang-orang yang beda-beda sih sebenarnya, banyak beda. Ada yang nganggap wah benar-benar preman, ada yang emang seniman gitu kan, yang berperan sebagai preman gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau yang saya alami selama ini positif. Dalam artian kalau cerita masalah nganggap preman tuh saya pernah kejadian tuh Kang, waktu syuting di Gedung Merdeka. Gedung Merdeka kan kalau kita syuting tuh kita parkir pakai motor tuh di gedung PLN kan, agak lumayan jauh kan. Situ kita syuting. Kalau udah beres tuh kan kita banyak yang nonton tuh, banyak yang nonton. Pas udah beres syuting, sok dipoto, brok kan. Nah waktu itu kita tuh kan mau sambil jalan tuh, ayo dipoto sambil jalan ke tempat kita parkir motor kan, jalan. Foto jalan ini, ayo nonton di foto, udah gitu sambil jalan. Ada yang satu orang datang, Kang, maaf ganggu. Oh iya, kira saya mau dipoto kan kayak yang lain foto ya. Saya barusan sholat dari Masjid Agung. Nah, ngomong ke saya nya, kalau Masjid Agung nanti bingung nah ngomong ke orang gitu. Terus saya tuh sholat, nah pas udah sholat HP saya hilang, dompet saya hilang, jadi intinya hilang barang-barangnya. Ya terus, ya siapa tahu anak buah Akang yang ngambil. Padahal di sinetronnya aja bukan tukang copet bukan. Emang preman kan beda kan, preman copet. Iya beda. Itu kehilangan dompet, kehilangan HP. Nah kan ke orang kan lihat. Ternyata ya itu ada yang anggap seperti itu. Oh ternyata ada yang memang nganggap Akang ini benar-benar preman ya? Iya. Wah, jadi kebawa peran itu kebawa ke dunia nyata. Dan itu dirasain sebagai aktor nih Kang? Dirasain. Kan kita tahu tuh dulu ada yang meranin Batman ya, di Batman Return tuh siapa tuh yang jadi Joker itu sampai ke bawah ke dunia nyata, dan itu akan terjadi sebagai seorang aktor. Iya, sampai saya nggak mau bayar parkir aja nggak boleh sama tukang parkirnya. Nggak usah Kang, nggak usah. Kayak sama siapa aja, kayak sama siapa aja. Ini siapa ya? Sama nih. Tapi mereka udah menganggap ya kita sama-sama di jalan lah, nggak usah. Jadi ada untungnya terus ya di orang ya. Alhamdulillah, makanya bersyukur terus. Alhamdulillah benar. Itu mah kejadian nyata. Jadi kalau kemana-mana pun kita nggak hariwang, mau ke preman manapun kadang-kadang mereka tuh pada nonton, kayak ada yang dari bener ini ada yang megang di Husen. Ada preman suatu tempat gitu ya? Preman suatu tempat, sampai dia datang ke Bandung. Ke rumah saya pernah datang dia. Terus? Datang. Dan
itu benar-benar penggemar dari preman pensiun. Jadi preman pensiun itu kehidupan gua banget gitu. Dia di pasar nagihan, Iya. bukan nagihin sih Retribusi. sebenarnya. Retribusi. Iya. Sampai datang loh. Ada seperti itu. Itu preman beneran. Bukan yang dia tuh katanya nggak pernah nonton sinetron, pas nonton ini preman pensiun dia benar-benar menikmati filmnya, sinetronnya. Sampai dia datang. Kunjungin mungkin beberapa orang yang dia kunjungin lah gitu. Dia tuh benar-benar preman di pasar. Terus apa yang mereka bisa ambil katanya dari film preman pensiun, Kang? Yang saya dapetin kalau misalnya apa ya, ngobrol gitu ya dengan kita datang ke daerah mana nih, dia Kang itu kayak kehidupan saya banget katanya. Jadi yang positifnya tuh emang mereka tuh bekerja tuh bukan sekedar, katanya benar banget yang diceritain preman pensiun. Jadi kita nagih iuran teh bukan sekedar nagih iuran, Tapi memang ada kontribusinya ke pedagang. Kita ngamanin dari kan ceritain kalau yang nangkep dari cerita preman pensiun itu. Jadi ada seorang contoh dagang di trotoar, ya. dagang buah, dagang apa. Mereka nggak boleh di situ kan, sama pemerintah kan. Nah, si preman ini nagihin iuran tuh buat apa? Mediasi sama pemerintah, gitu. Sama kayak yang di pasar itu kan? Iya, Sama berarti ya? sama. Jadi mereka cuma seorang preman tuh bukan ngambil minta duit hunkul lah gitu. Mereka ngambil iuran tuh. Gua udah kerja nih mediasi sama pemerintah atau sama setempat gitu. Tapi kan kalau kita lihat di sinetronnya, itu kan ada dua kubu biasanya, Kang ya? Ya. Yang memang benar-benar preman pensiun bawahan dari bosnya Kang Evi. Ada yang memang biasa tuh rivalnya. Rival. Nah, kalau yang rivalnya memang benar-benar ya memang preman, bener narikan tapi teu ngamankeun ya, gitu ya. Gitu. Cuma sekedar untuk narik uang buat pribadi lah seperti itu. Tapi kerjanya nggak mau gitu. Dan itu kejadiannya itu memang seperti Kejadian itu. nyata. Makanya kan banyak sekarang antar ormas, misalnya contoh mungkin ya ada yang antara ormas A sama B, ada satu wilayah kasar yang itu bisa jadi namanya piduitun lah gitu. Diadu seperti itu. Akhirnya kan bentrok gitu. Ada kejadian. Kisah nyata ternyata memang diangkat. nyata. Makanya banyak yang bilang, iya mah saya pisah. Saya pisah gitu. Jadi emang benar-benar mewakili kata mereka. Tapi kalau Akang sendiri sebagai seorang aktor, Kang apa yang bisa diambil? Ini pembelajaran lah, ibaratnya dari film Preman Pensiun. Karena dari namanya aja ini udah positif banget, Kang. Ya. Preman pensiun. Yang Pensiun. memang seorang preman, dia pensiun nih. Kan dari Kang Evi sendiri dia akhirnya tidak mau lagi nih. Ya kan mau jadi turun preman. lagi kan. Akhirnya kan jualan. Iya. Nah, ini apa yang bisa Akang ambil nih dari film ini? Intinya mah apapun yang tadinya kurang baik harus jadi lebih baik gitu aja sih. Kayak misalnya sekarang dari preman pensiun ini ada slogan ini bukan bisnis yang baik. Apa ya? Lupa deh. Ini bukan bisnis yang baik. Pokoknya mah itulah, jadi ini tuh bukan bisnis yang baik gitu. Meskipun itu buat keluarga, gitu kan, buat apa? Karena di situ risikonya dengan nyawa, dengan merugikan orang lain kan. Kayak misalnya kita yang kanan itu kan nagih. Ada yang nerima, ada yang enggak kan, seperti itu gitu. Jadi intinya kalau misalnya apa tuh? Itu ada belum? Lagi nungguin Akang ngobrol ini teh intinya. Jadi intinya yang saya dapatin dari preman pensiun itu apapun pekerjaan kita, apapun namanya usaha kita gitu harus baik lah gitu. Karena ini kalau menurut preman pensiun itu menghasilkan tapi nggak baik gitu. Bisnis yang bukan yang baik. Menguntungkan tapi belum tentu baik. Belum baik ya. Jadi kudu nu halal we nu alus we nya, halal. yang baik-baik aja. Ternyata nih seru banget ya kisah hidup seorang preman yang memang aslinya preman jadi seorang aktor yaitu seniman. Tapi nih Kang, Gali juga dengerin banyak banget khususnya para aktor di preman pensiun itu kan banyak banget yang memang asli preman. Kalau Akang mah kan bukan preman ya aslinya, pengangguran. Beda. Tapi itu emang bener faktanya ya Kang ya. Banyak asli preman yang diangkat di film preman pensiun menjadi aktor atau jadi seniman. Kalau saya juga kalau mau ngomong iya sih sebenarnya bukan apa ya, takut salah. Karena saya belum tahu preman itu apa gitu kan ya. Preman. Kalau ada yang dari orang jalanan, kan Hidup di jalanan lah ya. kan belum tentu preman kan? Iya. Kalau biasanya kalau preman itu kan seseorang yang menguasai daerah tuh.
Kalau misalnya ini mah dari jalanan, orang-orang bebas lah yang di kadang-kadang kumaha urang itu banyak. Ada yang dari bodyguard, ada yang dari biasa di klub malam, security, memang benar ada gitu. Ada jadi aktornya, jadi senimannya di situ diangkat ya. Mereka tapi tetap harus melalui proses casting ya. Proses casting, ada yang ditunjuk sama sutradara, ada yang lewat foto, saudara pengen ini, ada yang tolong cariin peran ini buat yang dengan badannya postur seperti ini, tapi nanti dites. Ada. Dan akhirnya bisa jadi seniman. Kayak sekarang juga ini Kang Dik Dik kan sekarang udah jadi seniman nih sekarang ibaratnya seniman Sunda, seniman Jawa Barat ya Kang ya. Sunda sih. Karena kan Preman Pensiun ini sendiri besarnya di Jawa Barat Ya. gitu kan. Orang-orang Sunda mah komonya lihat film ini tuh, waduh saya nggak pernah kelewat Kang soalnya Kang nonton Preman Pensiun sampai the movie-nya. Kebetulan juga kenal sama Revina, kenal juga ya kan sama Tison katanya. terus Tile. Jadi kenal kebetulan teman-teman satu Jawa Barat. circle lah, satu circle. Tapi sekarang nih Kang, kan Kang sudah berhenti nih di Preman Pensiun the movie. Yang bersyukur juga katanya akhirnya mati ya. Banyak bersyukur nih orang. Gali sekarang ngeliat nih Kang, aktif banget sosial medianya Kang. Ya, ngisi kekosongan. Lagi, apa lagi? Daripada kita kosong, isi aja dengan seperti itu kan. Gitu aja sih. Instagram aktif, Instagram. TikTok aktif, TikTok, YouTube. YouTube. Ada. Konten-kontennya nih kebanyakan tentang apa nih Kang? Kalau konten sih sebenarnya buat di YouTube itu ada yang vlog, Ya. ada yang podcast juga ada, curanrek. Nah, Apa tuh? Curanrek kan bukan pencurian korek, bukan? Iya kan orang taunya gitu. Curhatan rekan. Oh. Jadi rekan-rekan yang sudah sukses sekarang saya suruh curhat. Dulu seperti apa kalian gitu. Jadi saya pengen tahu masa sulit mereka seperti apa, makanya nama curanrek. Satu ini kan, satu apa ya? Satu warna dengan preman, dengan pencurian kan. Curanrek kan seolah-olah wah pencurian korek Iya. bangsat lah gitunya. Bangsat Dengan preman korek. kan ada nyambungnya gitu. Bangsat Ternyata korek. bukan gitu bangsat. Jadi curanreknya curhatan rekan. Itu di YouTube. Kalau di TikTok malah apa adanya aja sih kadang-kadang yang kegiatan kita upload. Walaupun ternyata ada yang ya namanya juga sosial media ya Kang ya. Ya, Ada yang betul. suka, ada yang enggak ya kan. Pro dan kontra lah Pro dan gitu. kontra. Apalagi belakangan ini kan ada yang kayaknya ada sesuatu yang lagi hangat nih Kang di kontennya. Yang hangat apa nih? Yang mana nih ya kan? Yang mana nih yang Ya namanya juga orang ada yang suka, ada yang Ya, enggak. sih. Mungkin ada yang kurang suka sama Kang gitu kan. Itu sampai akhirnya sekarang ramai banget tuh di sosial medianya Kang Dik Dik tuh. Itu gimana cara menanggapinya tuh Kang? kadang-kadang ada yang kita kalau misalnya kita ngupload positif, itu belum tentu orang tuh positif semua. Iya. Kadang-kadang di korek-korek naon lah gitu. Ini mah ada saya pernah nih kejadian di sosmed ya. Saya ngupload tuh ada ular ke rumah. Ular ke rumah. Ke kamar malahan si Ya. ular sanca. Gede tuh. 1,5 meter. Kita mau tidur, nggak jadi, itu pulang dari TVRI kan. Pulang pagi, pas mau tidur, untungnya saya keluar, ular dimatiin. Pas mau keluar pintu, orangnya di luar panto, ular di atas pintu kan. Ini apa? Kira itu baju, pasti menyalain pintu. Nyala, bener-bener si ular itu, kan kaget. Nggak bisa tidur kan. Saya video upload. Anehnya tuh pas kita upload, kita rekam gitu, si ular tuh cicing weh. Diem aja gitu. Kayak nggak gerak gitu. Ternyata pas nggak direkam, nyala ya, Lidahnya keluar gitu. Udah upload. Itu kan nyangkanya tuh, orayan lah, ular bohongan. Respon mereka tuh beda-beda ternyata. Ada yang, Kang hati-hati misalnya, atau enggak, Kang mungkin ada janji yang belum di... Iya. Mitos. Misteri Ada yang, lucu. Jadi ternyata kita bener-bener ngupload yang apa sih ya, yang bukan settingan pun ada yang nganggap settingan lah. Iya. Dalam hati mah emosi gitu. Naon sih settingan kayak gitu? Apa untungnya buat saya gitu kan? Nah ternyata di Master seperti itu Kang, nggak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Makanya kemarin ada yang lagi rame itu saya dengan seseorang. Itu mah sebenarnya bukan dia ke saya gitu kan, bukan dia yang nggak usah ke saya. Cuman pas waktu itu kan saya pernah ketemu dengan orang itu. Oh pernah. Pernah ketemu. Cuman nggak terlalu dekat lah gitu, biasa aja.
Kenal berarti Kang? Hah? Kenal berarti orangnya? Kalau dia ke saya kenal mungkin ya. Oh iya, oh terkenal. Anda terkenal. Kalau saya ke dia tahu lah gitu, tahu. Rajin bersyukur tapi sombong oke ya. Nah pas gitu, akhirnya kan dia kayak nyinggung apalah gitu, nyinggung orang-orang yang suka nyawer di TikTok, di medsos itu. Oh iya. Akhirnya saya respon cuma seperti ini, jangan gitu Kak, Mang jangan gitu, alo nggak suka kayak gitu kan, seperti udah intinya dia tidak terima dan akhirnya dia tuh jangkanya emang urusan maneh naon seperti itu. Jadi manjang. Tapi udah beres ya alhamdulillah. Udah beres. Akhirnya kan saya mikir naon sih di layanan gitu kan nggak ada untungnya buat saya. Tadinya kan saya pengen ngasih tahu karena saya pernah ketemu sama dia, gitulah era aku batur gitu. Tapi kalau dia tidak nerima ya udah. Ya apalagi kan itu dikonsumsi sama publik ya. Iya. Nggak enak. Tapi kan emang suka banyak nggak sih orang-orang yang memang iseng. Tadi ya Gali bilang pro dan kontra lah. Setiap apa yang kita posting itu kan orang-orang itu berpikirnya macam-macam. Iya banyak. Sekarang Akang nih gimana menanggapi orang-orang yang memang komentarnya tuh memang kurang baik lah. Banyak Kang sekarang kadang-kadang di TikTok aja. Kita live, bos nih artis udah nggak main sinetron, main di TikTok, ada. Sakit hati itu kan? Itu itu. Nah karena yakin, misalnya saya punya penghasilan dari YouTube nih, dari TikTok punya penghasilan. Dia mah nggak punya penghasilan, maka nggak begitu, sirik. Padahal sama pengangguran badan kan? Wah itu mah justru dia tuh banyak hutang mungkinnya. Jadi sirik gitu, anjir orang dulu kemarin di sinetron dulu, sekarang di TikTok ada bisa aktif. Orang-orang kayak gitu kan nggak mau, kalau orang yang punya penghasilan yang rutin nggak mungkin mikir seperti itu. Mikirnya pasti. Berarti emang ada kerjaan aja ada dia. Kerjaan. Ya. Mentalnya mental apa ya? Mental yang perlu direhab. Soalnya orang normal kita nggak punya salah ke orang jong hewa tahu si eta mah nggak laku. Mental kan yang rusak itu. Terus apa urusan lo gitu ya? Tapi Berarti kan rusak. ini kan pasti banyak nih orang-orang yang ngomong sekarang lagi bangga setelah aku ada banyak orang yang kayak gitu. Dan Akang gimana cara nanggapinnya? Kalau misalnya nangkep kayak gitu, misalnya kali ini nggak laku. Emang? Ya. Jujur apa adanya. Nah emang sekarang juga TV itu memang ada program yang bagus. Dan sekarang lagi ke medsos, bener nggak? Bener kan, setuju kan. Oh positif gini. Ini nggak dipakai lagi, emang karena gua mahal bro. Mereka nggak sanggup bayar saya. Itu pede agar sombong. Tapi itu gitu positif thinking aja kan. Emang bener. Jadi harus kita positif aja sih intinya. Kalau kita orang anggap apa, ya udah. Emang kamu cuma bisa komentar ya udah. Emang lu yang ngasih makan. Emang lu yang ngegaji gitu ya. Gitu ya udah. Tapi justru Kang Didi termasuk orang yang menurut Gali adalah ngikutin perkembangan zaman. Kang Didi tadi bilang, katanya, banyak orang sekarang udah jarang nonton TV, sekarang mah ke YouTube gitu kan, TikTok. Nah makanya Kang Didi juga langsung meramaikan khasanah sosial media. Makanya justru aktif hukum di situ. Alam itu kan. Hukum alam. Dan justru menguntungkan. Insya Allah itu masalah itu menuturkan. Nggak usah takut ya Kang. Nggak usah takut. Yang penting jangan dulu mikirin duit aja sih. Kalau mikirin duit dari awal, saya pengen bikin medsos buat nyari duit, nanti salah. Akhirnya nipuan batur kan gitu kan. Kalau kita kan ya udahlah. Awalnya kita pengen ikut nimbrung ke sana, akhirnya duit itu nih. Akhirnya kita belajar kan tetap. Jadi belajar lagi, belajar terus gitu aja. Alhamdulillah akhirnya jadi rezekinya ya. Iya. Tapi Kang dari sekarang nih yang sekarang sudah Kang capai, Kang, ada nggak titik terendah seorang Dik-Dik? Titik terendah mah? Titik terendah banget seorang Dik-Dik nih selama perjalanan setelah karir. syuting apa sebelum syuting? Ya setelah atau sebelum, ada nggak kira-kira titik terendah selama kehidupan Kang Dik-Dik? Oh kalau itu mah pernah. Sering mungkinnya dulu. Titik terendahnya sering dan lama juga sih. Waktu saya nganggur itu kan. Jadi kalau kita nganggur itu terendah. Jadi kita inget seumur hidup gitu. Jadi pernah ngalamin Indomie pakai dispenser kakek karet nggak? Itu terendah, titik terendah saya. Kalau saya dibubukin doang kan? Dibubukin di tambulnya. Di tambul. Kalau saya mah, jadi waktu itu kalau saya pengen tuh nunggu orang yang rekaman.
Oh, karena waktu itu memang nunggu studio. Nganggur. Bukan nunggu, nganggur aja. Itu studio punya siapa, Kang? Punya teman, bukan punya teman lah. Dulu saya pernah. Jadi saya tuh sebelum terima pensiun penyanyi Sunda dulu kan. Wah, ini harus ngedengerin nih suaranya nih. Nah, nanti kita cek ya. Oh, terus gimana, Kang? Jadi karena saya di situ pernah rekaman, kan dulu saya kerja. Setelah kerja kabitaku rekaman. Iya. Ikut rekaman lah. Ternyata nggak mau kerja tuh udah di studio teh. Udah rekaman, diam. Si lagu tuh laku enggak gitu kan, manggung enggak gitu. Jadi akhirnya nganggur ya di studio. Keiket kan gitu. Ah, udahlah, nganggur. Nah, disitulah saya tuh jadi orang yang rekaman tuh saya tukang beli saya tuh. Maksudnya? Bisa mau beli saya ke warung gitu kan. Oh, dapat dari kadang-kadang yang ngasih lebihnya seperti itu dulu tuh. Makanya ketika pas waktu itu rekaman ya orang yang rekaman nggak ada, duit habis. Akhirnya lah makan kadang-kadang sama kerupuk, kadang-kadang gitu yang sampai segitunya. Sampai segitunya. Dan itu berjalan cukup lumayan lama kayak gitu kan? Lumayan lama. Itu hampir 4 tahun. 4 tahun kerupuk jeung mie. 4 tahun. Enggak tiap hari maksudnya itu kan kadang-kadang kan lagi ada mah royal dong. Kalau lagi ada mah nya biakeun we ditas kerupuk mangke we nya. Iya. Saya kadang-kadang gini orangnya kan ini lagi makan mie sama di keemannya gitu sama air dispenser. Direndam gitu ya. Besok ada uang, rendang dong. Oh, langsung nggak usah dipet-pet kemangke dewe gitulah prinsip saya. Tapi Kang, ini nih salut ya. Kang Dik nih salut nih perjalanan hidupnya. Kang, selama 4 tahun bahkan bisa merasakan titik terendah seperti itu. Apa yang bikin Kang Dik masih bertahan? Keyakinan naon ieu teh? Keyakinan bahwa ini tauhid ini ya. Tauhid karena semua intinya mah kita harus bersyukur. Karena waktu itu pun saya nggak mau jadi apa, akhirnya jadi apa. Itu udah ada yang ngatur semua, itu aja sih. Buat things tahun depan saya jadi presiden kan nggak tahunya. Nggak pernah tahu. Nggak tahu. Iya. Karena waktu itu yang saya jalankan rekaman, kenapa jadi sinetron. Iya. Tapi ketika saya udah menuju sinetron, si rekaman si lagu ini bisa keangkat juga. Jadi intinya mah udah ada yang ngatur lah. Percaya itu ya Kang? Percaya itu. Sampai dari perjalanan Kang dari titik terendah dan sekarang berada di titik yang orang kenal sama Kang Didik. Ya itu. Yang penting jangan tong dihayang-hayang, tong diumbung-umbung gitu. Nah, ini apa nih? Jangan kalau kita terlalu pengen jadi terobsesi gitu. Misalnya teh, wah itu bakal budak baduk, budak baduk. Jadi bakal nantinya tuh segala cara dihalalin lah gitu. Iya. Pengen mencari uang dari sinetron nih, contoh dari entertain. Nantinya tuh jadi kumaha caranya? Wah, jadi nyogok atau apalah seperti itu. Kalau kita jalanin yang penting kita udah maksimal, nanti ada yang nentuin gitu. Ini santuy ini orangnya santuy ini. Kalau terlalu obsesi nantinya bakal jadi berubah. Contoh lah, mungkin saya pengen jadi pemain sinetron nih. Wah, misalnya pas kejadian teh, jo anjing aing artis seperti itu kan. Apa istilahnya tuh sindrom? Star syndrome kan. Star syndrome. Nah, seperti itu. Itu kan banyak juga orang tuh ngalamin kayak gitu. Banyak. Kang Didik pernah Saya ngalamin pun ngalamin. Sekarang kan karena pas saya di sini kan gara-gara sinetron. Oh iya, itu Star syndrome. Oh iya. Kang gimana pada Cuman levelnya level salah kadarnya gitu. Sok dah saya kalau nggak main di sinetron udah mau dipanggil kadian. Ya, saha meureunan maneh. Itu Star syndrome. Tapi pernah nggak di jalan gitu ya pas nih artis nih orang pada kenal minta foto itu gimana Kang perasaannya Kang? Kalau masalah foto mah kadang-kadangnya ada sih namanya manusianya. Iya. Oh alhamdulillah gitu saya dikenal bisa silaturahmi. Gitu. Karena loba pikiran dah. Ada artis kalau mau pikir. Lagi kita lagi rusuh lagi mau kemana gitu. Iya. Kang minta foto aja kita tetap harus yang wajahna kan Iya. Karena kita mau nggak mau ya karena sudah mau. jadi konsumsi publik ya. Iya. Kadang-kadang kalau lagi rusuh nih, Kang minta foto. Di foto teh, pas di foto timer 10 detik. Tak. Sok rekam aku mah enggak sih nungguan gitu sih. Itu diterima Diterima aja. Terima aja sih. Kadang-kadang meskipun hati nya kadang-kadang buru atuh jadi. Kan kita sembunyi ini nama manusiawi tama. Iya. Dan juga pasti punya harga diri dan naon atuh. Jadi kalau gitu kesel mah ada gitu, udahlah. Akhirnya senyum gitu. Nggak tahu itu masalah kayak gitu apa jadi munafik apa enggak kan? Tapi enggak sih, insya Allah.
Ya karena memang pekerjaannya seperti Ya. itu dan memang sudah harus apa ya lumrah aja lah gitu memang kerjanya seperti itu. Iya. Nah ini Kang, di awal ternyata penyanyi, jadi pemain sinetron. Sekarang nih balik lagi ke nyanyi nggak? Sekarang kalau saya misalnya off air, nyanyi. Atau coba pengen dengerin dikit aja Kang? Harus ada keyboardnya. Keyboard tuh biasa, wah akapela. Tinggal cari aja di Tapi Sundaan ya Kang, lebih ke Sundaan ya? Sunda sih. Satu ref aja Kang, refnya aja. Sundanya. Lagu Akang dulu. Ini beda bayarannya. Artisnya mahal ya, Jadi gini, mahal sebenarnya. ya. Jadi waktu itu kan yang saya bilang tadi itu secara tidak sengaja terbentuk seperti itu. Kayak saya main sinetron nggak sengaja. Makanya harus yakin lah dengan tidak sengaja itu harus yakin. Jadi udah ada yang ngatur. Waktu itu saya pernah kalau diceritain nih masalah saya di permusikan ya di persundaan kan saya waktu itu pernah kerja di sebuah optik supermarket apapun itu. Akhirnya kayak ke studio. Anggur kan. Nah saya ada satu lagu ciptaan saya yang dinyanyiin sama Wina Indung yang waktu dulu. Iya, oh yang iya dulu iya iya. Indung. Iya iya Judulnya itu saya Cinta Nu Ilang waktu itu. Kalau mau diceritain dari situ, jadi itu tuh lagu tuh buat bayar sepatu Kang. Hah? Buat bayar sepatu. Pengen beli sepatu. Enggak, jadi saya waktu itu saya udah nganjuk sepatu. Ya ini mah Sebelum sebelum pernah pensiun. Pernah pensiun. Ya, kan karena saya nganggur waktu itu nganggur Iya, kan. kan 4 tahun bangga itu. nganggur. Nah, udah nganjuk sepatu, udah jatuh tempo tuh. Iya. Semuanya gitu. Saya belum pernah nyiptain lagu sebelumnya. Tapi suka sering genjang. Kang Maman almarhum itu kan punya studio tuh. Ada project Wina. Iya. Akhirnya saya nyiptain lagu tuh, maksain tuh buat bayar sepatu. Akhirnya tuh dibeli tuh si lagu tuh. Waktu itu 750.000. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Seorang pengangguran gitu, dapat uang segitu sekali plak. Bangga. Langsung saya bayarin sepatu tuh. Langsung ya. Sepatu. Jadi itu saat tidak sengaja bukan. Jadi kita bukan yang sengaja bikin lagu untuk enggak. Kondisi menjurus ke sana gitu. Ini ada bayaran ya, sok malahnya lagu. Akhirnya jadi lagu, bayarin sepatu udah. Termotivasi dari situ. Tapi di situ ada yang pesan lagu gitu. Ini satu-satunya orang pengangguran paling bangga, Kang. Ada yang mau disampaikan buat para pengangguran seluruh Indonesia, Kang? Kalau buat pengangguran intinya mah kalau kalian udah mencoba untuk kerja susah ya udahlah. Banyak sih kalau jadi nyari uang tuh bukan dari kerja aja. Nah, ini catat nih. Dari silaturahmi. Wah, silaturahmi memperpanjang rezeki dan umur. Silaturahmi. Ya, panjang rezeki dan memperpanjang umur dan rezeki kan. Iya. Jadi kalau kalian yakin dengan itu insya Allah sih dengan silaturahmi. Contoh saya pun kayak di studio ataupun syuting itu dari silaturahmi. Contoh seperti ini nih. Iya. Misalnya udah seperti ini nanti kan udah sering ngobrol akhirnya curhat. Saya punya proyek apa nih? Atau panggilan proyek apa? Nyari orang yang punya apa kan seperti itu. Saya sering ngalamin seperti itu. Nah, saya baru tahu kalau ternyata Kang seniman Sunda. Baru tau kan? Kan? Yang nanti kalau misalnya ada yang nyari, butuh pencipta lagu orang Sunda, bisa. Sok nyanyi heula tuh. Nah, Dibuktikan, harus dibuktikan. justru harus biar penasaran langsung aja searching di medsos. Tapi Lagu ada dikit. ya, konten-konten nyanyi ada Kang? Ada, udah banyak dah. Udah banyak ya? Cuman satu aja nggak laku itu. Tapi alhamdulillah itu kan bukan masalah laku apa enggaknya. Iya. Kalau itu kan hobi lah. Kreativitas ya Kang ya? Emang dulu pun bukan dari bisa nyanyi, jadi sering hajat ya. Eksis. Yang nyumbang terus gitu daripada gitu. Akhirnya lah ada yang mau ngerekam udah. Tapi masih nggak sih Kang bikin lagu? Enggak sih. Sekarang mah nyanyiin lagu-lagu orang aja sih. Kecuali kalau mau pesan lagu ya maksakan, karena bisa. Kayak buat sepatu waktu itu ya. Akhirnya jadi. Jadi termotivasi untuk bikin lagu tuh karena ada tagihan sepatu gitu aja. Jadi harus nganjuk lagu. Seniman aneh saya mah tuh. Seniman naon. Seniman yang butuh ya. Seniman butuh. Seperti itu sih Kang. Tapi Kang memang core musiknya nih kalau kita ngomongin core musik ya. Kang memang di Sunda. Sunda sih. Pop Sunda gitu ya. Pop Sunda. Kalau pop paling agak ke Melayu sih. Kalau Indonesianya ada Melayu. Oh Melayu. Dan masih seneng nyanyi sampai sekarang ya. Di off air ya. Senang sih. Kalau senang mah iya, cuma kalau bagus nggak tahu tuh.
Jadi kumanya paduli, we nya orang masalah kayak bisa nyanyi, bisa, ngenahan teuing kan gitu kan. Iya, iya. Jadi Selera, masalah selera itu. Oh. Jadi ada yang nganggap bagus, ada yang biasa, udah itu hal yang biasa sih. Ini jadi penasaran nih Galia. Kang, referensi musik Akang tuh ke siapa? Musik apa? Yang sekarang lagi seneng didengerin nih gitu. Siapa gitu? Akang mengidolakan seseorang kah mungkin khususnya untuk para musisi mau Indonesia, mau luar? Kalau dari musik mah kan ada dua sih, maksudnya yang inspirasi itu Kang Sule kan, Kang Sule itu benar-benar yang multi talent lah gitu. Sunda pisan ya. Kalau dari lagu ya Darso sih. Wah, legend Kang. Darso itu kalau dengar itu udah deh. Karena waktu itu pernah ke studio juga sama gitu. Oh, ketemu sama Kang Almarhum. Jadi dia tuh benar-benar yang sosok yang seniman yang benar-benar seni. Mun ieu mah cek Sunda mah nyeni jeung hatena gitu. Iya. Jadi seniman dari dalam tuh benar, bukan selebritis lah dia mah. Emang benar-benar seniman. Benar seniman. Itu Michael Jackson-nya orang Sunda itu ya? Iya. Sok mana aja misalnya orang yang udah namanya gedenya gitu. Udah makan sarapan nasi kuning jeung tukang beca gitu, ngumpul dia bayarin. Saya ngeliat itu makanya inspirasi keren banget nih orang gitu. Nggak yang ngerasa kadang-kadang saya pernah ngobrol tuh dia ada orang yang pengen di sunatan, pengen manggil dia, maksain pengen aja sampai ngumpulin. Pas ngobrol-ngobrol, dia bayar, dia balikin lagi uangnya. Segitunya kan? Udah dia manggung. Makanya kan Haji Darso tuh haji itu bukan dia sebenarnya belum ke Mekah tapi kan orang yang menghaji gitu. Wow, karena jiwanya sih. Meskipun kadang-kadang kan balik bahasanya yang bahasa kayak sama Sunda lah, bukan yang dari hati gitu. Tapi kalau lihat aslinya tuh yang bener-bener nyeni jeung hatena gitu. Wah, Al-Fatihah ini ya buat Kang Darso ya. Inspirasi pisan itu bener. Luar biasa ya. Dan ternyata memang lagunya juga lagu-lagunya. Wah, boga ka bogoh jauh. Ka bogoh jauh. Mentas laut leuweung gunung. Kuring di Pulau Jawa, manehna teu boga pulau. Itu kalau musik, Kang. Kalau sekarang sebagai seorang aktor, ada nggak nih Kang, aktor-aktor mungkin aktris yang Akang idolakan? Kan biasanya kalau namanya aktor, wah saya seneng aktor yang ini mungkin jadi referensi ketika aktingnya gimana. Seni peran ya? Ya, seni peran. Ada nggak Kang? Kalau seni peran mah yang itu pastilah ini, kalau saya masih Reza Radian. Oh. Itu keren banget. Apapun dia jadi seorang yang gagah bisa, jadi seorang yang on bisa gitu. Ada filmnya tuh yang Stupid Boss. Stupid Boss. Kan beda banget karakternya kan? Beda banget. Kalau saya kan kayak sekarang nih, udah di preman. Preman terus? Tuh, jadi ustad deh kan. Sebetulnya. Pantas banget lah preman. Tapi kan ada jenggotnya. Iya. Bisa. Tapi kan harus misalnya mungkin pakai apalah, misalnya kopiah. Nah itu terlalu ting nempel jadi preman mungkin ya. Itu pantas jadi ustad mah. Saya premannya takutnya gitu. Tapi Kang itu kan bisa jadi jebakan sebetulnya Kang untuk seorang aktor. Betul. Ya kan makanya siapa tuh yang menolak untuk memerankan satu peran karena orang terlalu melekat. Oh Johnny Depp. Yeah. Johnny Depp itu udah nggak mau lagi dia di Pirates of the Caribbean karena udah nempel banget itu si Kapten siapa namanya? Jack Sparrow. Karena dia nggak mau lagi karena terlalu nempel banget gitu. Bener. Akhirnya dia pengen nyobain karakter yang lain. Nah Akang nih. Saya juga pengen. Kira-kira nih tantangan apa nih Kang? Kalau misalnya nanti ada yang nawarin lagi atau mungkin pengen jadi ini gitu. Jadi apa Kang? Pengen jadi orang yang kayak sosok ustad lah gitulah. Jauh lah pokoknya bertolak belakang banget dengan preman gitu. Gitu. Misal ustad kan ya bisa dikurung, bisa jangkau panjang. Iya. Bisa nggak gitu kan? Pengen ngerup karena selama ini setelah pensiun ada beberapa sinetron yang saya jalan tetap aja dikasih preman terus. Kalau emang rezekinya di situ. Takutnya kan gini, takutnya tuh bisa non. Bisa berperan acting yang lain. Makanya yang mau undang saya buat acting sok lah. Mau jadi apapun. Tantangan ya. Buat para produser nih, mau jadi apapun Kang Dik siap. Pokoknya mah kalau misalnya mau ngoling jadi peran apapun siap. Tapi masalah kapaknya mah lihat aja nanti. Ya pokoknya mah dijamin lah insya Allah. Ya siapa tahu mungkin di sini produser dari Marvel ya, ada yang mau jadiin Samsak.
Tapi sebagai seorang seniman pastilah pengen terus belajar. Explore kan? terus ya, Explore Kang. terus, Explore explore terus, terus. Kang, terakhir nih Kang, Ya. tips-tips nih khususnya buat teman-teman semua yang mulai mau masuk ke dunia industri. Nah, Kang kan sekarang udah di industri lah, udah bagian dari industri ya, baik seni peran ataupun seni olah vokal gitu, nyanyi. Ada yang mau disampaikan kira-kira, tips-tipsnya apa nih Kang? Tipsnya sih sebenarnya fokus ya. Ya. Fokus. Makanya tadi saya bilang kenapa dari kata-kata tadi saya bilang nganggur. Itu tuh kalau diartiin mah kenapa Kak? Saya bilang kalau nggak karena waktu itu saya nganggur. Karena saya pikir kalau saya kerja nggak bakal bisa ikut casting. Jadi kalau misalnya kalian kerja, jadilah kerja yang benar-benar pekerja yang benar-benar serius gitu. Kalau kalian pengen jadi seniman, ya wayahna harus benar-benar pengen ikut casting, belajar, masuk ke agensi gitu. Jadi jangan sampai ongkoh yang jadi industri, pengen jadi kru film, pengen jadi pemain film, tapi malah ngelamar ke apotek, misalnya kan gitu kan. Maksudnya kan kurang, meskipun nggak tahu lah ya masalah Rezeki mah nggak tahu. tapi kan kalau benar-benar pengen mah harus dibelajarin, masuk ke agensi, masuk ke pembelajaran acting. Akhirnya kan nanti ada link-link yang mereka dapat itu lebih kemungkinan lebih besar gitu, dibanding meskipun kita nggak menutup kemungkinan kita kerja di apotek pun bisa kerja. Waktu saya kan waktu pernah kerja di optik kan, pernah kerja di supermarket, bisa ke sinetron. Tapi kalau kita pengen lebih kemungkinan lebih gede mah ya masuknya ke jalur-jalur yang fokus itu aja. Jadi intinya fokus ya Kang Dik-Dik. Sesuai jalur masing-masing gitu. Iya, mudah-mudahan dengan jalurnya Kang Dik-Dik juga nih lancar selalu rezekinya. Amin Kang Galih. Sukses Kang Dik-Dik. Amin. Terima Amin, kasih amin, sudah amin. datang ke Poin ya hari ini. Sama-sama. Salaman heula. Sukses Kang Galih ya. Kalau ada apa-apa telepon aja. Siap. Sobat Inspira, itu tadi obrolan bareng sama Kang Dik-Dik yang memang luar biasa banget, banyak banget ya hikmah yang bisa kita dapetin, inspirasi yang sangat luar biasa dari perjalanan Kang Dik-Dik. Pengangguran yang ternyata punya potensi dan punya value. Ya walaupun pengangguran harus punya value. Saya Galigi dan pamit, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di poin selanjutnya Podcast Inspira. Dadah.